Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Mustafa Muhammad wa alihi ma'sumin al-muntajabin wa rahmatullah ala ta'ala isma'in minal an ila jami yawmiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Hikmah yang ke-78. Qala Amirul Mu'minin Maulal Muwahhidin Imamul Muttaqin Ali bin Abi Thalib al-Islam di dalam Nahjul Balaghah hikmah yang ke-78 dikatakan wa min kalamin lahu alaihi salam lisa'il syami lima sa'alahu agana masiruna ila syam bi qada'in minallah wa qadarin ada kalamin tawilin hadza muhtarib waihak la'allaka zananta qada'an laziman wa qadaran atiman walau kana dzalika kadzalik la batala thawabu wal iqab wa saqata al wa'du wal wa'id. Inna Allah subhanahu amara ibadahu takhyiran wa nahahum tahdiran wa kallafa yasiran wa lam yukallif asira wa ata alal qalili katsira wa lam yuqsa maghduban wa lam yuta'murahan walam yursilil anbiya la'iban walam yunzilil kitaba lil ibadi abasa wala khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Hikmah yang ke-78 ini merupakan pembahasan tentang akidah, yakni menyangkut tentang tauhid, menyangkut tentang qada, menyangkut tentang qadar, menyangkut tentang ketaatan, menyangkut kemaksiatan, menyangkut sifat fi'li, menyangkut sifat zati, menyangkut wa'dul wa'id, apa bedanya wa'd, apa bedanya wa'id, menyangkut pahala, menyangkut siksaan, azab, dan sebagainya. Ini bisa dikatakan hikmah yang ke-78 ini merupakan hikmah yang kompleks. Nah, karena itu kemungkinan kita akan membahas hikmah ini mungkin agak lebih panjang dari biasanya. Jadi kalau biasanya sehari mungkin kita membahas hikmah, mungkin hikmah ini bisa jadi mungkin kalau saya kira-kira mungkin bisa sampai 10 pertemuan. Jadi pelan-pelan saja karena sekaligus kita membenahin juga akidah kita, membenahin pahaman kita, pengetahuan kita, dasar-dasar keyakinan kita, susunan konsepsi pemikiran kita, yakni epistemologi kita benarin sehingga kita bisa memarifati hak ta'ala dengan secara maksimal yang berdasarkan kemampuan kita. Karena dikatakan man arafa nafsahu faqad arafah. Siapa yang mengenal dirinya, maka tentu dia telah mengenal. Nah, jadi ketika kita memahami diri kita menyangkut qada dan qadar ini adalah menyangkut tentang manusia, menyangkut tentang hamba. Juga di sini dikatakan walam yunzilil kitaba lil ibadi abathan. Jadi kita dikasih kitab, dikasih Quran, petunjuk kepada hamba-hamba, kepada hamba Allah, kepada manusia itu bukan sia-sia. Jadi ini menyangkut tentang hubungan makhluk dan Tuhan. Jadi hikmah yang ke-78 ini menyangkut
makhluk dan Tuhan. Jadi bagaimana sistem kita mau bahas, jadi kita mau bahas ini ya serius. Jadi kita ini sekarang lagi membahas tentang sistem alam semesta. Hikmah yang ke-78 ini kita katakan hikmah ke-78 adalah membahas tentang sistem kesemestaan. Atau apa misalnya kita katakan sistem makrokosmos. Sedikit disingkirkan makrokosmos sistem. Jadi sistem kesemestaan. Gimana sistem kesemestaan ini? Antara wajibul wujud, antara Tuhan dengan makhluknya, gimana penyusunannya, gimana hubungannya, kodok kadarnya, pengutusan nabinya, kitabnya, dan sebagainya. Nah, ini akan kita bahas di hikmah yang ke-76. Dengan kata lain, hikmah yang ini adalah satu hikmah yang kompleks, yang akan membahas dari A sampai Z tentang tauhid kita, tentang usuludin kita. Jadi pelan-pelan saja. Nah, hari pertama, karena ini masih pertemuan pertama, mungkin kita sedikit membahas tentang istilah gitu. Atau saya terjemahin dulu, baru nanti kita masuk pelan-pelan dengan istilah-istilah, baru nanti masuk pembahasan istidlal, dalil-dalil, syubhat-syubhat, dan sebagainya. Karena terjemahin. Wa min kalamin lahu alaihissalam. Ini merupakan perkataan Imam Ali alaihissalam lisa'ili syami lima sa'alah. Ini adalah perkataan Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam kepada seseorang yang bertanya, di mana dia itu orang Syam. Syam itu yakni di Damaskus, Suriah. Lima sa'alah. Jadi jawaban Imam Ali alaihissalam kepada si orang Syam ini, si penanya ini terhadap apa yang ditanya. Memangnya bertanya orang Syam ini, si orang Syam ini memangnya bertanya apa? Dia bilang, akana masiruna ila Syam bi qada'in min Allah wa qadarin. Dia bilang, apakah? Jadi waktu itu kan mau nyerang ke Muawiyah, mau perang sama si Muawiyah. Ketika mau perang sama si Muawiyah, lalu seorang tentaranya Imam Ali alaihissalam itu ngomong gini, dia orang Syam juga, orang Damaskus. Terus dia ngomong gini, akana masiruna ila Syam bi qada'in min Allah wa qadarin, yakni apakah perjalanan kita ke Syam ini, yakni mau nyerang si Muawiyah. Dikatakan apakah perjalanan kita ke Syam ini berdasarkan qada Tuhan dan qadar Tuhan. Dikatakan akana masiruna ila Syam bi qada'in min Allah wa qadarin. Apakah perjalanan kita menuju Syam ini adalah qada Tuhan dan qadar Tuhan? Dia ngomong. Jadi dia mengira bahwa perjalanan rombongan Imam Ali alaihissalam ini mau nyerang si Muawiyah itu adalah qada dan qadar Tuhan. Lalu ba'da kalamin tawilin, kita belum bahas ya, ini masih nerjemah, jadi tidak usah timbang, pelan-pelan nanti kita bahas istilahnya apa dan sebagainya, itu nanti kita bahas qada apa, qadar apa. Ba'da kalamin tawilin, ulah jelajah Arab sedikit, ba'da kalamin tawilin hadza mukhtar. Setelah jawaban yang panjang, jadi Imam Ali alaihissalam itu jawab panjang, hadza mukhtaru. Ini ringkesnya. Jadi si penulis Nahjul Balaghah, yakni Sayyid Razi hanya mengambil penggalannya, mengambil penggalan dari kalimat yang panjang. Jadi Nahjul Balaghah ini sebetulnya merupakan, khususnya yang di bagian hikmah ya. Yang di bagian hikmah itu sebenarnya merupakan penggalan dari riwayat yang panjang. Jadi ada riwayat yang panjang. Syarif Razi, si penulis Nahjul Balaghah, itu mengambil kata-kata mutiara atau kata-kata yang bagus dari kumpulan riwayat. Atau bisa kita katakan kata-kata mutiara atau kata-kata indah. Nah, ini ringkesannya begini. Pada kalamin tawilin hadza mukhtar.
Setelah perkataan yang panjang, ini adalah ringkesan penggalan dari perkataan Amirul Mukminin Imam Ali Salam dalam menjawab si orang tersebut yang menganggap bahwa perjalanan Imam Ali Salam ke kota Syam melawan Sumayyah itu berdasarkan qada dan qadar. Waiha, celakalah kamu. La'allaka zonanta qada'an laziman wa qadaron hatiman. Dikatakan sepertinya engkau menganggap bahwa perjalanan ini, jadi Imam Ali Salam mengatakan ke si orang tersebut, kan la'allaka sepertinya engkau menganggap bahwa perjalanan ini adalah qada yang lazim itu yakni yang niscaya, dan qadar yang pasti, hatim yakni pasti. Jadi seakan-akan kau menganggap bahwa perjalanan ini adalah qada yang niscaya dan qadar yang pasti. Nanti apa itu qada, apa qadar, nanti kita bahas. Jadi katakan la'allaka dzananta qada'an laziman wa qadran hatiman. Seakan-akan kau menganggap bahwa perjalanan kita ini adalah qada dan qadar yang pasti, yang sudah tidak bisa dirubah-rubah. Qada dan qadar yang sudah pasti dan tidak bisa dirubah-rubah. Ini qada'an laziman wa qadran hatiman. Seakan-akan kau menganggap perjalanan kita ini adalah qada yang sudah pasti, yang tidak bisa dirubah. Qada yang niscaya dan qadar yang pasti di mana tiada berubah. Walau kana tadi, kalau seandainya anggapan itu demikian, yakni kalau seandainya bahwa qada itu adalah qada yang pasti dan qadar itu adalah qadar yang tidak bisa berubah-ubah lagi, walau kana dzalika kadzalik la batala thawabu wal kalau seandainya qada itu dan qadar itu pasti dan tidak berubah-ubah lagi, la batala thawabu wal maka batallah pahala dan siksaan. Ini tak ada gunanya pahala dan siksaan itu. La batala thawabu wal iqab, maka pahala dan siksaan dan azab itu akan batil. Yani apa? Yani tak ada gunanya pahala dan saqatal wa'du wal wa'id. Wa'ad itu adalah kabar bahagia. Maksudnya gini, Tuhan mau bilang, Ta'ala mau bilang bahwa nanti akan dapat surga. Nah, itu namanya wa'adun. Jadi kalau dikatakan nanti kalian dapat surga, itu namanya wa'adun. Artinya apa? Arti yang baik, menjanjikan sesuatu yang bagus. Menjanjikan sesuatu yang bagus. Misalnya saya bilang, nanti misalnya Pak Jaka saya kasih misalnya dodol duren, kan itu janji yang bagus tuh. Ini disebut wa'ad. Tapi kalau misalnya nanti kamu akan diazab, nanti kamu akan selamanya di neraka, ini disebut janji yang buruk atau wa'idun. Atau misalnya kita bilang, nanti Pak Jaka saya beri skorsing, misalnya potongan poin 3 misalnya. Ini kan potongan, yakni ini loh, maksudnya denda, bukan potongan diskon harga. Kalau itu macam baik. Ini denda, kamu akan saya denda, gajimu saya potong misalnya 5%. Itu janji buruk atau disebut dengan wa'id. Wasaqatal wa'du wal wa'id. Maka janji baik dan janji buruk juga akan runtuh. Yani ini tidak ada manfaatnya lagi. Innallaha subhana amara ibadahu takhiran wa nahahu tahkiran. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan umatnya, memerintahkan hambanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya itu takhiran. Ini berikhtiar, memiliki pilihan. Ini kita punya pilihan, bisa milih A, bisa milih B. Ini kita tidak terpaksa ada. Antum
antum bisa milih dodol duren, atau antum bisa milih misalnya getuk laundry. Kalau laundry, getuk mesin cuci. Walhasil. Jadi kita ini ikhtiar, kita mukhtar, kita punya pilihan, kita tidak terpaksa dalam hidup. Antum bebas milih masuk Islam, bebas milih masuk Kristen. Auzubillah. Tetapi tidak ada paksaan dalam. Ini antum punya ikhtiar, punya kebebasan. Bisa masuk Islam, ini bisa tetap bertahan dalam Islam atau bisa keluar dari Islam. Dan istilahnya antum tidak terpaksa dalam. Orang tidak akan mengatakan bahwa jadi seandainya misalnya Pak Jaka mukul Yusuf misalnya. Pak Jaka ini kan, aduh Pak Jaka kok mukul Yusuf, kok saya dipukul. Terus Pak Jaka nggak bisa bilang gini, bukan saya yang mukul itu Yusuf. Terus siapa? Ya Tuhan. Lo kenapa? Orang saya terpaksa kok mukul, Tuhan yang mukul bukan saya. Enggak. Saya bilang, enggak. Pak Jaka yang mukul. Kenapa? Karena Pak Zaka bisa mukul, bisa nggak mukul. Itu namanya ikhtiar. Wa nahahum tahdziran. Dan Allah Ta'ala juga melarang hamba-hambanya itu untuk menakut-nakuti mereka. Menakut-nakuti dari apa ya? Menakut-nakuti dari ancaman dan siksaan nanti. Jadi kalau kamu misalnya menggibah, nanti mulutmu tak potong-potong. Kalau kamu mencuri, nanti tanganmu dipotong. Apalagi kalau kamu mengambil harta orang lain, gosok, ngambil harta fakir miskin, anak yatim dan sebagainya, nanti begini. Itu menakut-nakuti. Jadi melarang. Yani apa? Jadi jangan kamu makan harta anak yatim, jangan kamu ambil hak orang lain, jangan kamu rampas hak orang-orang yang terzalimi, jangan kamu gibahin orang-orang mukmin, jangan kamu tipu orang-orang mukmin, jangan fulan. Itu untuk apa? Untuk menakut-nakuti. Sehingga tidak terjerumus dalam siksaan. Itu bilang kalau kamu gibah dan sebagainya, nanti di hari akhir nanti mulutmu dipotong-potong. Nanti kita bahas ya pelan-pelan tentang hari akhir gimana dan riwayat itu. Nanti kita bahas pelan-pelan. Ini hanya sekedar menerjemah dan membahas beberapa istilah. Jadi tadi ada wa'dun, ada wa'id. Bedanya di mana? Bedanya kabar baik, wa'id itu kabar ini janji baik, janji. Terus ada takhyir, yakni ikhtiar. Ikhtiar yakni kita bebas milih, jadi kita punya pilihan. Jadi kita tidak terpaksa dalam hidup. Bisa. Kita bebas memilih, bisa ikut kajian Nahjul Balaghah dan juga bisa tidak ikut. Terserah. Misalnya contoh, Pak Jaka sekarang punya kebebasan mau mencet tombol istilahnya tombol mati Microsoft Teams atau tidak, itu punya kebebasan. Ini bukan robot. Istilahnya kita ini bukan robot. Kalau robot itu kan tidak punya ikhtiar. Kenapa? Karena ada remote-nya. Yusuf pijit ke kanan, robot belok kanan. Yusuf pijit kiri, robot belok kiri. Kalau kita tidak. Kalau manusia mau pencet tombol power, pijit tombol power mati. Wa kallafa yasiran walam yukallif asira. Dikatakan Allah Ta'ala itu memberikan taklif kepada kita itu yang gampang, yang mudah. Dari sini kita tahu bahwa tak ada satu taklif yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita yang berat itu tidak ada. Dikatakan wa kallafa yasiran. Allah Ta'ala memberikan taklif, memberikan hukum-hukum kepada kita itu yang ringan, bukan yang berat. Jadi sholat itu bukan sesuatu yang berat. Puasa itu bukan sesuatu yang berat. Misalnya ada yang bilang, wah berat dong puasa. Kita bilang, enggak berat. Loh ini usianya udah 90 tahun. Dia nggak bisa tahan haus dan sebagainya. Kita bilang, itu juga ada taklifnya. Apa taklifnya? Taklifnya kalau orang yang sudah tidak mampu berpuasa dan berat dia rasa untuk menjalankan dan kehausan, dia bayar dia misalnya. Kalau misalnya sampai tahun depannya lagi, ya sudah enggak punya kewajiban apapun. Jadi taklif itu enggak ada yang ribet. Kemudian walam yukallif asira. Allah Ta'ala
tidak memberikan taklif kepada kita yang berat. Wa ata 'alal qalili kasiran, dan Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang banyak terhadap sesuatu yang kecil. Memberikan yang banyak terhadap sesuatu yang kecil. Di dalam doa Rajab, ya man yu'til katsira bil qalil. Ya man yu'til qalila bil katsir. Ya man yu'til katsira bil qalil. Ini duhai engkau Allah Ta'ala yang memberikan yang banyak di hadapan yang sedikit. Jadi contoh misalnya kita sedekah, contoh ya. Kita sedekah misalnya hanya 6.000 rupiah. Jadi satu bungkus nasi. Nasi satu bungkus kan 6.000, 7.000 rupiah. Kita sedekah dengan itu, tapi nanti Allah membalasnya dengan 70 kali. 70 kali apa? 70 kali di yang non materi, bukan 70 kali nasi bungkus, tapi 70 kali pahala. Allah, kita memberi sedikit, Allah membalas dengan yang besar, dengan yang falam yu'sam maghluban, dan Allah Ta'ala itu juga tidak dimaksiati sehingga menjadikan dia terkalahkan. Artinya apa? Yani dia tidak dengan manusia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tidak menjadikan Allah Ta'ala itu terkalahkan. Itu satu. Walam yuta mukrahan, dan tidak juga Allah Ta'ala itu ditaati sehingga dia tidak disenangi. Karena apa? Karena ada orang yang ditaati tetapi tidak disenangi. Jadi kenapa? Karena terpaksa. Mentaati dia terpaksa. Atau misalnya kalau kita tidak taat ke dia, ya kita dicerah dan sebagainya. Jadi ketaatan kepada dia itu adalah keterpaksaan. Ini bukan dari kecintaan. Katakan tidak. Walam yuta mukrah, dan Allah Ta'ala itu juga tidak ditaati karena ketidakinginan atau karena kebencian. Walam yursilil anbiya'a la'iban, Allah Ta'ala tidak mengirim nabi-nabinya dengan sia-sia untuk sebagai permainan semata. Malam kitabah lil ibadi abasan, dan Allah Ta'ala tidak menurunkan kitabnya bagi hamba-hambanya dengan kesia-siaan. Wa khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, Allah Ta'ala tidak menciptakan langit, seluruh langit dan bumi beserta segala sesuatu yang di antara keduanya dengan batil. Ini tidak menciptakan seluruh langit ini beserta segala isinya, beserta segala yang keduanya dengan ini terjemahannya. Jadi hari ini kita bahas secara istilah dulu, nanti terus pelan-pelan kita akan masuk bahasan yang lebih panjang, yang lebih dalam. Dan mohon kalau mau dicatat karena sepertinya kita nggak akan dapat lagi materi yang seperti ini di hikmah yang berikutnya, yakni materi yang kita katakan cukup kompleks. Jadi istilah yang pertama tentang qada. Qada secara bahasa ini ketetapan. Yang kedua qadar. Dikatakan la'allaka zananta qada'an laziman wa qadaran hatiman. Qadar secara bahasa yakni ukuran. Kalau bahasa Indonesia itu kadar, kan kita katakan sekadarnya. Nah, misalnya kalau ibu-ibu ini paling paham. Kenapa? Karena sering masak. Ibu-ibu yang sering masak. Kan kalau ditanya ini garamnya seberapa? Dikatakan sekadar. Jadi kadar ini ukuran. Kemudian ada istilah lagi sawab. Sawab yakni pahala. Lalu ada iqab. Iqab yakni siksaan atau azab.
Lalu ada wa'dun. Wa'dun itu tadi sudah kita katakan, yakni janji yang baik. Dan ada wa'idun. Wa'idun juga sudah kita katakan janji yang buruk, seperti misalnya neraka. Dan takhiran, yakni ikhtiar, yakni kita membentar. Tahziran, yakni untuk taklif. Kallafa yukallifu taklif. Taklif, yakni memberi beban. Kallaka yukallifu, yakni memberi beban atau membebani. Makanya taklif itu sesungguhnya, taklif itu apa? Taklif itu kayak sholat, puasa, itu taklif. Sholat, puasa, sedekah, haji, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sebagainya. Itu hukum-hukum itu, itu disebut dengan taklif atau kewajiban. Taklif atau kewajiban. Nah, taklif itu kenapa dikatakan membebani? Kenapa taklif itu bermakna membebani? Karena taklif itu adalah sesuatu yang diberikan kepada manusia, disematkan kepada manusia, dan tentu itu akan membebani manusia. Sholat kan enak, sekarang disuruh sholat, kan ada sesuatu yang menempel di yang membebani gitu. Itu disebut dengan taklif. Isyan yakni maksiat. Allah tidak dimaksiati sehingga menjadikan dia dikalahkan. Walam yuta yakni itaat atau ketaatan. Dan Allah juga tidak ditaati dalam keadaan dia dimurkai atau tidak disembah. Terus ada lagi istilah yang lain. Abas yakni sia-sia. Ini secara istilah. Jadi ada qada, qadar, sawab, ikam, wa'dun, wa'id, takhir, tahsir, taklif. Itu beberapa istilah yang kita sudah terjemahin dan kita sudah membahas beberapa istilah. Sekarang kita masuk pelan-pelan. Sebelum membahas tentang qada dan qadar ini, kita perlu tahu dulu apa cerita di balik qada dan qadar. Pembahasan qada dan qadar adalah pembahasan di mana sebagian orang mengira bahwa apa saja yang terjadi di alam semesta ini, maka itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan tak mungkin ada berubah. Artinya apa? Artinya kita semua ini yang kita lakukan, jelentik kita ini, gerak-gerak nih, kelingking nih, gerak-gerak ini pun gerak-gerak kelingking kita ini semua sudah ditetapkan. Artinya apa? Artinya kita tidak punya pilihan. Semua yang kita lakukan, bernafasnya kita, apalagi menyisir rambutnya kita, setnya kita nih, kelingkingnya goyang-goyang kita ini, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita tidak punya. Ini pilihan. Ini pandangan. Ada pandangan kedua. Pandangan kedua mengatakan, enggak. Perbuatan manusia ini, aktivitas manusia ini nggak ada hubungan sama Tuhan. Aktivitas manusia ini nggak ada hubungan sama Tuhan. Ini Tuhan nggak punya wewenang lagi di sini. Melainkan apa? Melainkan aktivitas manusia, perbuatan manusia, segala yang dilakukan oleh manusia itu semua 100% kembali kepada manusia. Itu semua 100% adalah hak mutlak manusia. Itu semua adalah 100% di dalam kewenangan manusia. Allah Ta'ala tidak ada urusan. Pokoknya Allah Ta'ala setelah dia mencipta sudah lepas tanggung jawab. Gak punya urusan apa-apa lagi. Ini semua yang kita lakukan ini 100% mutlak punya kita. Tuhan gak punya peranan apapun lagi di alam semesta. Jadi pandangan pertama tadi apa? Pandangan yang pertama mengatakan bahwa segala yang ada di aktivitas manusia ini
segala perilaku manusia ini, segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, bahkan menggerakkan kelingking sekalipun, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu semua merupakan kewenangan dan hak prioritas Allah Ta'ala. Yang pertama itu. Makanya orang-orang yang di golongan ini mengatakan bahwa peristiwa Karbala itu nggak ada yang berdosa. Orang di golongan ini mengatakan peristiwa di Karbala itu nggak ada yang berdosa. Kenapa? Karena Yazidnya membunuh cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Husain alaihissalam, itu juga karena ketetapan Allah Ta'ala. Itu karena ketetapan dari Allah Ta'ala. Dan begitu juga Imam Husain alaihissalam, ketika dia keluar ke Karbala, itu juga tidak berdosa. Kenapa? Karena itu juga ketetapan dari Allah Ta'ala. Tapi sayangnya, si Ibnu Taimiyah ini, sekalipun dia berpandangan di golongan yang pertama, dia termasuk golongan yang pertama ini. Dia termasuk orang yang meyakini bahwa kita ini tidak punya ikhtiar. Allah Ta'ala itu semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Dia mengatakan Yazid tidak berdosa, tetapi mengatakan Imam Husain alaihissalam itu telah bersalah. Nah, ini tak konsekuen orangnya. Kenapa lo? Sesuai pandangan kamu dong. Kamu bilang tidak punya ikhtiar, ya sudah. Imam Husain alaihissalamnya tidak berdosa, tidak bersalah juga, dan si Yazidnya tidak bersalah. Nah, kalau mau ngomong ya seperti ini. Artinya apa? Artinya kalau nanti si Yazid, si Ibnu Taimiyah datang terus, kalau nanti si Ibnu Taimiyah datang terus Yusuf tonjok dia nggak boleh gugat. Kenapa? Loh, ini ketetapan Tuhan. Dan terus kalau dia gugat gimana? Ya Yusuf tidak boleh protes. Kenapa? Loh, itu ketetapan Tuhan juga. Lah kalau Yusufnya tidak terima gimana? Wah, Ibnu Taimiyahnya tidak boleh kecewa. Kenapa? Nah, ini ketetapan Tuhan juga. Loh, kalau gitu Yusufnya tidak mau percaya Tuhan. Kenapa? Ya tidak apa-apa. Orang ini juga ketetapan Tuhan. Akhirnya nanti jadi ya sudah, mari kita beramai-ramai tidak usah percaya Tuhan, karena itu juga adalah ketetapan Tuhan. Mungkinkah demikian? Nah, ini pilihan pertama. Nanti kita bahas. Ini masih mukadimah, makanya kita bilang jelasannya panjang, jadi pertemuannya panjang, ini masih mukadimah. Terus ada golongan yang minggu ini isi rumah lagi rapi. Terus ada golongan yang kedua. Golongan yang kedua mengatakan bahwa Tuhan nggak ada urusan sama perbuatan manusia. Kenapa? Karena manusia itu mutlak. Manusia itu memiliki wewenang mutlak, memiliki kuasa mutlak atas perbuatannya sendiri. Manusia memiliki kewenangan 100% dan kendali 100% atas perbuatan. Dan Tuhan tidak ada urusan, Tuhan tidak campur. Mereka mengatakan apa? Ya kalau gitu Tuhan habis mencipta sudah selesai urusan. Tuhan selesai mencipta ya sudah selesai urusan. Jadi jangan dinisbatkan dan jangan disandarkan kepada Tuhan. Gak ada. Pokoknya semuanya kembalinya ke manusia. Perbuatan manusia kembalinya semua ke manusia. Gak ada itu perbuatan Tuhan. Ini Tuhan gak ikut campur, gak punya andil dalam perbuatan manusia. Lalu ada pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga diistilahkan dengan amrun bainal amrain. Amrun bainal amrain. Jadi jalan tengah. Jadi pilihan yang ketiganya adalah jalan tengah. Yani bukan yang pertama dan bukan yang kedua. Melainkan apa itu? Kita mengatakan bahwa tidak juga 100% kita mutlak dan tidak juga kita 100% ikhtiar. Jadi tidak 100% kita betul-betul mutlak. Tuhan nggak punya kuasa sama sekali di kita. Dan tidak juga kita 100% dikendalikan. Tidak juga kita 100% dikendalikan. Terus gimana dong?
Kita bilang kita di tengah. Jadi kita adalah ikhtiar yang nah, itu amrun, Mbak. Jadi bukan ikhtiar yang 100% seperti golongan kedua yang mengatakan Tuhan tidak turut campur sama sekali, dan bukan juga yang pertama yang mengatakan kita dicengkram 100% dan Tuhan semuanya yang memiliki kendali sehingga manusia tidak memiliki hak hidup. Tidak. Melainkan apa? Melainkan kita dicengkram. Kita mengatakan kita memiliki ikhtiar, tetapi ikhtiar yang bukan itu sebatas pengantar. Nanti insya Allah bahasan kontennya pelan-pelan. Jadi minggu depan kita sudah tidak nerjemahin lagi, sudah tidak bahas istilah lagi, tapi kita akan langsung masuk pembahasan inti. Pelan-pelan kita bangun kembali podcast kita, khususnya tentang pembahasan kodokan ini, karena ini menyangkut tentang tauhid sifat fi'li Tuhan. Bila taufiq wal hidayah. Selamat